Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Kita mungkin sudah sampai pertengahan di dalam ilmu ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang hadis apa? Masyhur. Tentang hadis apa? Masyhur. Kemudian apa lagi? Banyak. Ada Al-Aziz, ada Gharib, dan macam-macam hadis. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang setelahnya ya. Ini namanya Al-Mutawatir. Hadis mutawatir ini saya kira ini penting sangat. Dia wallahu a'lam, dari semua hadis saya kira ini yang paling penting dari semua hadis. Karena mutawatir ini Tuan Nazmi, dia bukan maslak Islami saja, wallahu a'lam. Tapi ini juga ada semacam maslak insani. Ada semacam maslak insani. Dan yang namanya mutawatir itu khos bil Islam. Dia dibilang maslak Islami karena Islamlah yang melihat jalan ini secara spesifik awal-awal. Yakni tak ada yang tengok ini, hanya Islam saja yang tengok ini. Yakni Nasoro tak tengok ini, Yahudi tak tengok ini, yang lain-lain tak tengok ini. Islamlah yang tengok pasal ini dengan qawaid yang muqarrarah. Dan subhanallah banyak sekali ulama usul fikih, ulama usuluddin, terutama akidah, tengok mutawatir ini dengan pandangan yang berbeza daripada hadis yang lainnya. Karena hadis-hadis yang lain seperti hadisul sahih, ahad, atau aziz, usuluddin tak amik akidah dari situ. Kenapa? Karena hadis ahad ini bon, dan akidah itu tak boleh dibangun dalam tak boleh dibangun dalam daripada zon. Berbeza dengan mutawatir. Mutawatir ini qat'i. Di sini yang saya kira khususiyah daripada mutawatir itu adalah qat'i. Qat'inya itu. Karena dia qat'i, ulama akidah pun amik mutawatir ini. Jadi bukan hanya orang fikih, akan tetapi akidah pun juga amik. Karena itu Anda kalau tengok di kitab akidah seperti kitab Arba'in Usuluddin ya. Kitab ini saya suka, kitab Arba'in Usuluddin ini kitabnya Imam Razi. Dulu saya sempat baca setengah kitab dengan Syekh Said Foda. Dalam Arba'in itu qawaid mutawatir dibahas, bayangkan. Kenapa? Karena para ulama akidah mengerti bahwasanya mutawatir itu di antara jalan untuk mengetahui akidah. Jadi pembahasan ini tidak hanya dibahas di dalam hadis saja, tapi di dalam akidah pun juga dibahas. Bahkan di dalam usul fikih pun juga dibahas. Akan tetapi di fikih, mutawatir itu tak terlampau dibahas. Kenapa? Karena orang fikih atau fuqaha mereka tak kisah pasal qat'i ini. Tak terlampau kisah. Kenapa? Karena mereka mengharapkan sesuatu yang lebih rendah daripada qat'i, yaitu dhon. Kenapa? Karena fikih ini masailnya banyak. Kalau setiap masail mereka mempersyaratkan qat'i, susah agama itu. Karena itu di dalam fikih qualifiednya tak terlampau kuat. Kan tapi dia lebih rendah, yaitu dhon. Kalau ada mutawatir fabihawa nikmat. Syiah banyak sekali mengatakan yang tidak mutawatir itu adalah mutawatir. Ahli sunnah tak? Oke. Siapa? Sila. Inilah sedikit tentang mutawatir. Bahkan di dalam awal-awal
awal-awal kitab Syarhun Nasafiyah, kitab dalam ilmu kalam, mutawatir ini termasuk nadhariyatul ma'rifah di dalam ahli sunnah wal jamaah. Makanya kalau Anda nak berpikir, cara berpikirnya ahli sunnah, di antara cara berpikirnya adalah apa? Tawatur ini. Kenapa? Karena tawatur ini yufidul qata'. Jadi sudah saya katakan, tawatur ini bukan dia itu perkara hadis saja. Tidak seperti itu. Dia lebih a'dham, lebih agung daripada itu, yaitu mutawatir ini berurusan dengan bagaimana cara Anda untuk berpikir. Bagaimana cara Anda untuk berpikir. Terus apa sih mutawatir itu? Mutawatir adalah manaqalahu jam'un an jam'in. Manaqalahu apa? Jam'un an jam'in. Apa itu manaqalahu jam'un an jam'in? Jadi macam ini. Contohnya di zaman sahabat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda sebuah hadis. Yang mendengar Rasul itu bersabda itu 40 orang ataupun lebih. Tidak ada ya. Tawatur ini tidak harus 40, tidak harus 7, tidak ada. Akan tetapi sekiranya dalam kabar ini, kalau orang mengkhabarkan, Anda tidak akan kira itu berbohong. Jayid ya. Saya beri contoh. Saya mengkhabarkan bahwasanya hari ini ada kelas. Kan biasanya kelas kan hari Sabtu. Tapi saya rubah hari ini. Oke. Kalau yang mengkhabarkan itu satu orang, Anda percaya tak? Satu orang mengkhabarkan. Contoh yang mengkhabarkan hanya Ustadz Zaman. Anda percaya? Satu orang mengkhabarkan. Percaya tak? Iya, Ustadz Zaman. Oh ya, percaya Ustadz Zaman. Oke lah, saya ganti Ustadz Zaman. Ustadz Hilmi yang mengkhabarkan. Anda percaya tak? Satu orang. Suaya kan? Masih. Oke, 2 orang? Iya. Akan lebih tinggi lagi kan? 3 orang? Lebih sedikit lagi. 4 orang? Lebih. Kalau mengkhabarkan 7 orang, macam mana? Akan ada sebuah derajat dalam diri Anda. Semakin kabar ini semakin banyak, hati Anda itu akan semakin kuat apa? Hah? Semakin tenang, betul, semakin tenang, tumak ninah. Ketika derajat tertentu, tumak ninah itu akan full. Sekiranya ini tidak mungkin bohong. Ini tidak mungkin bohong. Itu yang namanya tawatur. Beberapa ulama mensyaratkan tawatur itu harus 40 orang. Ada fi adillah yakni. Apa dalilnya 40 orang itu? Oh, karena ketika Rasul itu berceramah, terus ada orang datang membawa dagangan, semua keluar meninggalkan Rasul, tinggal berapa? 40 orang. Ada yang mengatakan 12. Yakni fi adillah alal mu'tamad. Apa namanya? Yu'lamul adat bitawatur. Wala yu'lamut tawatur bil adat. Jadi macam mana? Harus ada tawatur dulu. Baru Anda jumlahnya itu ada. Karena setiap perkara tawatur itu berbeza angkanya dari angka-angka yang lain. Saya beri contoh ya. Ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkhabarkan sesuatu, kan semua orang Malaysia dengar. Saya mungkin ketika itu saya tak dengar. Kalau hanya satu orang mengkhabarkan kepada saya tak akan percaya. Mustahil lah. Yakni saat beliau berceramah di dalam sidang media, yang dengar hanya satu orang. Anda dusta. Oke, yang mengkhabarkan saya 5 orang. Saya percaya tak? Kuat sikit lah. Tapi kan, masa sih? Yang dengar seluruh Malaysia yang mengkhabarkan saya hanya 5 orang. Setiap kejadian itu berbeza. Setiap kejadian itu berbeza. Maknanya hal-hal yang diketahui dengan yang seharusnya diketahui dengan banyak orang, itu tawaturnya juga kena banyak. Bahkan kalau perkara yang seharusnya didengar banyak orang, yang mengkhabarkan itu 1 atau 2, itu problem. Dibilang itu illah. Itu apa? Illah. Hanafiyah akan tolak di situ. Mustahil ya nih. Perkara-perkara ini tidak seharusnya tidak seharusnya hanya diriwayatkan oleh ahad. Kenapa? Karena ini masalah yang besar, masalah yang
yang besar banyak. Saya ketika belajar fikih muqarrar itu ada beberapa pasal seperti itu. Contohnya batalnya wudhu dengan menyentuh wanita. Indah Syafi'iyah ahad itu. Hanafiyah langsung apa? Setelkan itu. Loh, kalau memang menyentuh wanita membatalkan wudhu, seharusnya banyak sahabat yang tahu. Perkara yang setiap hari apa? Terulang, yang meriwayatkan hanya sikit, ini problem sangat itu. Problem. Ayo. Tawatur adalah perkara kabar yang sekiranya Anda kalau dengar itu, Anda akan langsung yakin. Dan kenapa seperti itu? Yang merawikannya itu banyak. Jam'un. Jam'un ini berapa, Ustadz Hilmi? Nah, itu tak ada had tertentu. Karena itu kan, yu'lamul tawatur bil adat. Maknanya, ada tawatur dulu, baru ada adat. Tapi tidak ada adat khas untuk tawatur. Kenapa? Karena berbeza antara case per case. Ini yang penting. Ma rawahu jam'un an jam'in. Jadi Rasul mengatakan di depannya ada 40 sahabat atau 30 sahabat. 30 sahabat ini merawikan ke zamannya tabi'i banyak orang juga. Di zaman tabi'i juga banyak. Wadah kan? Oke. Itulah yang namanya tawatur. Dan ini tawatur ini penting ya. Ahli sunnah mengatakan tawatur ini, nanti sayati, yufidul ilmad doruri. Maknanya kalau tawatur itu terjadi, tengok ya. Kalau tawatur itu terjadi, maka makna hadis tawatur, contohnya nanti akan ada ini ya. Misaluhu apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku, contohnya cakap hadis itu bukan hadis. Dia tahu tapi dia sengaja. Maka hendaklah dia itu book tempatnya di neraka. Falyatabawa, ya, ini Anda sudah book, sudah ada tiket, sudah tempat untuk di neraka. Kalau hadis ini benar-benar tawatur wa huwa kadzalik, maka makna hadis ini tak yah nador. Paham tak Hilmi? Makna hadis ini tak yah nador. Maknanya semua orang faham bahwasanya hadis ini mengancam orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi, atau yang suka buat hadis maudhu, yang suka buat hadis palsu, fake hadis. Barang siapa buat hadis palsu, maka dia sudah book tempatnya di neraka. Ini adalah makna hadis ini. Kalau hadis ini diriwayatkan secara tawatur, maknanya hadis ini ilmuhu doruri. Paham ya Ustadz Hilmi ya? Tapi Anda nak cari apakah hadis ini mutawatir, nadori. Sekarang Anda jumpa hadis, Anda kan tak tahu ini mutawatir apa tidak. Akhirnya Anda cari kan, cari di zamannya ini, oh jam'un, zaman sebelumnya jam'un, oh maknanya hadis ini doruri. So, Anda mengetahui hadis ini doruri, Anda mengetahui hadis ini mutawatir, nadori. Tapi setelah Anda mengetahui bahwa hadis ini mutawatir, makna hadisnya doruri. Wadah Ustaz Hilmi. Soalnya muhim jiddan. Itulah maknanya yang akan dikatakan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, annahu yufidul ilmad doruri. Maknanya budak-budak kecil pun Anda sodorkan, Anda offer, Anda letakkan di depan mereka hadis ini, mereka akan langsung paham kalau mereka mengerti ini adalah mutawatir. Mengerti ini adalah mutawatir. Pasti ilmunya adalah doruri. Karena itu, selama dia itu ilmunya doruri, hadis mutawatir ba'da thubuti tawaturihi yuhtaju fil aqaid. Yuhtaju fil aqaid. Dibuat ihtijaj di dalam akidah. Bukan hanya di dalam apa? Di dalam ilmu
fikih atau pengambilan ahkam atau tasawuf, akidah pun amih hadis mutawatir. Kenapa? Karena dia qot'i, ilmunya doruri pula. Ilmunya apa? Doruri pula. Di bawahnya namanya hadis masyhur. Hadis masyhur itu jam'un, yang meriwayatkan dia beberapa orang tapi tidak sampai derajat mutawatir. Perbezaannya, hadis masyhur ini dhonni, dia tidak qot'i. Dan madlulnya tidak sampai doruri, tapi dia apa ya? Sangat kuat madlulnya. Ini mudah, tapi tidak sampai apa? Doruri. Yakni yahtaju ila intiqalin basit. Kalau mutawatir, doruri. Sudah doruri. Orang kalau sudah tahu ini mutawatir, dia akan langsung paham. Hadis masyhur ini tidak sampai derajat tawatur. Tapi kalau orang berpikir sikit, dia akan langsung paham. Karena itu beberapa ulama amik hadis masyhur ini sebagai hadis. Amik hadis masyhur ini sebagai apa? Amik sebagai akidah. Beberapa. Tak semuanya. Dengan perbezaan apa yang saya katakan. Karena itu mutawatir ini adalah menurut saya hadis yang paling penting di antara semua ini adalah hadis apa? Mutawatir. Karena dia itu khusus. Dia lebih dahsyat daripada sahih. Kalau dia mutawatir pasti dia sahih. Tidak mungkin ada mutawatirun dhaif, ada semacam tanakut dakhili di situ. Di mana tanakut dakhili. Ayo sila dibaca Ustaz Hilmi. Al mutawatir itulah sikit tentang mutawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mutawatir huwa ma rawahu jam'un an jam'in bila hasrin. Ma rawahu jam'un an jam'in bila hasrin. Kata-kata bilanya yang diriwayatkan daripada sekelompok dari sekelompok bila hasrin. Bila hasrin ini maknanya bukan tidak terbatas. Karena tidak terbatas itu mempunyai dua makna, Sof. Tidak mempunyai batas maknanya tidak bisa dihitung. Jadi Anda kalau tengok ada orang banyak sekali, Allah ya ada. Bila hasrin, mubalaghah, terlampau banyak, Anda katakan bila hasrin. Tapi makna bila hasrin di sini bukan seperti itu. Makna yang kedua, apa makna yang kedua? Bila hasrin, bila hasrin adadin muayyan, itu namanya. Tidak ada adat tertentu. Mungkin 7, mungkin 8, mungkin 9. Karena itu di dalam Zawaiduz Zubat dikatakan malam yakunu uddatat tawatturi kakhomsatin wasitatin lakosiri. Zawaiduz Zubat mengatakan bahwasanya selama tidak menjadi yang mengkhabarkan Anda salah ketika sholat, jumlahnya ada tawatur. Berapa? 5 ataupun 6. Hadza laisa mu'tamad. Hadza laisa mu'tamad. Ada tawatur tidak 5 ataupun 6. Akan tetapi terpulang antara case ke case. Mungkin di dalam masalah sholat, contohnya ya, Anda sholat, sekarang Anda rakaat ke-4, Anda sudah tahiyatul akhir, nak salam, tapi makmum di belakang Anda cakap subhanallah, subhanallah. Mana yang Anda percayai? Diri Anda sendiri atau makmum? Diri Anda sendiri. Anda tak payah percaya makmum. Makmum 1 tak payah percaya. 2, sedikit mulai bergoyang. 3, katanya Syekh Zubat, kalau sampai 5 cakap Anda salah, maknanya Anda benar-benar salah. Karena walaupun Anda dhon, tapi 5 orang cakap Anda salah semua, Anda kena introspeksi diri. Maknanya ini bukan rakaat ke-4, tapi rakaat ke-3. Cuma di dalam sholat mungkin 5 atau 6 sudah menjadi ada tawatur. Di dalam hadis belum tentu. Mungkin itu adalah masyhur, tapi tawatur belum. Ayo. Bihaitsu yablughuna haddan tuhilul adah. Sof tengok. Kata-kata bila hasrin ini tanpa ada batasan tertentu ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sekiranya tawatur ini sampai had, sampai batasan yang ada memustahilkan itu untuk berbohong, untuk berdusta. Oke, 2 orang mungkin tak berdusta. 3 orang? 4 orang? 5? Tidak pernah jumpa ini ya. Tidak pernah jumpa, tidak pernah apa-apa, mengkabarkan mereka tak punya WhatsApp semua.
Mereka mengkabarkan bertemu saya semua, dan mereka mengatakan hari Senin ada kelas. Tak kenal satu sama lain, tak pernah berhubungan, dan tak pernah berjumpa. Saya mengkabarkan kepada mereka hari Isnin ada kelas. Kemungkinan untuk berdusta berapa itu? Kecil lah. 6 orang? Kecil. 7 orang? Ayo. Sekiranya ada memustahilkan orang semacam ini untuk berdusta. Jadi tidak ada derajat, tidak ada adat khas. Cuma kalau ada tawatur, pasti ada. Jadi diketahui tawatur dulu, Tuan Azmi. Baru adatnya ada. Baru adatnya apa? Ada. Bihaitsu yablughuna haddan tuhilul adatu tawatu'ahum al-kadhib. Sekiranya ada itu memustahilkan mereka itu bersepakat untuk berdusta. Berbeza ya kalau sekarang ini macam 4 orang. Semua ada macam yang mengkabarkan 4 orang. Dan 3 satu rumah mungkin untuk berdusta itu mungkin untuk sepakat berdusta mungkin nanti Tuan Azmi cakap ya Senin ada kelas biar semuanya itu tertipu semua. Anda serumah dengan Tuan Azmi. Tawatuk alal kadhib itu mungkin. Tapi kalau 4 itu rumahnya satunya sana, satunya sana, satunya sana, satunya sana, tidak pernah berjumpa cakap perkara yang sama. Itu kan mustahil kan untuk berdusta. Apalagi semua mempunyai keinginan masing-masing. Tuan Azmi pedagang, Anwar pejabat kerajaan, Fateh ustadz, Ustadz Hilmi editor, nanti Fulan ini satu lagi cleaner. Semuanya cakap perkara yang sama. Ini pelik. Maknanya ada apa-apa ini? Ada apa-apa. Ini bukan perkara yang dusta. Kenapa? Karena ada beberapa orang tidak pernah berjumpa, semuanya mempunyai keinginan yang berbeda-beda, tapi cakap hal yang sama. Itu hal semacam itu mustahil untuk apa namanya? Untuk berdusta itu. Dan ini dalalah qawiyah jiddan di dalam hakanya itu kan hatal akidah takhud di dalam masalah hadisul mutawatir. Cuma ini kotaknya adi. Mana kotaknya adi itu kalau ada tawatur, ada ilmu doruri. Tapi kalau tidak ada tawatur, belum tentu tidak ada ilmu doruri. Karena mungkin ada asbab yang lain. Itu namanya qat'ul adi, qat'ul basit. Idza wujida wujid, walakin idza udima la yalzamul adam. Berbeza dengan kotak akli. Idza wujid wujid, idza lam yujad lam yujad. Yang kotaknya murakkab. Aywa. Bisyarti an yakuna mustanadun tihaihim al-hissa aw as-sama'. Aywa. Dengan syarat mustanadnya akhirnya dari kabarnya mereka itu semuanya his ar-ru'yah atau sama. Bukan ijtihad. Jadi 4 orang ini mengkabarkan bahwasanya Senin ada kelas karena mereka mendengar langsung daripada saya atau melihat saya buat seperti itu. Cuma kalau itu ijtihad Anda, contohnya kalau Sabtu tidak ada, biasanya Senin. Semua ijtihad juga sama. Apakah itu mutawatir? Tidak. Saya tidak cakap loh. Kalian semua ijtihad dan sampai kepada natijah yang sama. Itu bukan mutawatir namanya. Kenapa? Karena mungkin kalian semua itu salah. Berbeza dengan his ya, Anda lihat, Anda dengar, itu semuanya tidak mungkin berbohong. Al-his wa ar-ru'yah yakni bisyarti an yakuna mustanadu intihaim, yakni akhir sanadnya apa? His. Berbeza dengan apa yang diyakini oleh falasifah. Puluhan falasifah berijtihad bahwasanya al-alam itu qadim. Apakah qidamul alam ini mutawatir, Ustaz Hilmi? Mereka mengatakan qidamul alam mutawatir. Tapi apakah qidamul alam itu qadim? Alam semesta ini qadim mutawatir? Oh tidak. Apakah mereka melihat qidamul alam? Wah, mereka tidak qadim kok, bagaimana bisa melihat sesuatu yang
qadim. Mereka tidak melihat, mereka hanya sampai dengan ijtihad bahwasanya alam itu qadim. Aristo sampai, Ibn Sina sampai, siapa lagi? Banyak sekali yang mengatakan bahwasanya hampir julul falasifah al-masyaiyin wal isroqiyin mengatakan alam itu qadim. Akan tetapi akhir yang mengatakan alam itu qadim, walaupun banyak, akhirnya itu bukan dengan his, dengan ru'yah ataupun sama. Mereka semuanya berijtihad. Yang mutawatir di sini adalah mereka mengatakan bahwasanya alam itu qadim. Tapi apakah alam benar-benar qadim? Laisa mutawatiran. Abadan. Laisa mutawatiran. Karena itu kan bisyarti an yakuna mustanadun tihaihim al-his awis sama fasyurutuhu arba'ah. Yang pertama ada empat syarat untuk menjadikan hadis itu mutawatir. Yang pertama, kasratul adat. Adatnya harus banyak. Berapa? Wallahu a'lam. Tidak ada penentuan secara hakiki berapa. Ikhtilaf, ada yang mengatakan 40, 20, 12, 17. Apa? Yang ada nuqaba berapa? 12 kan? Nuqaba'u Musa alaihi salam ada 12. Ada yang lagi berapa? 10. Tilka asyaratun kamilah. Ada yang 40. Ada yang berapa lagi? Macam-macam. Halal mu'tamad tidak seperti itu. Bukan ada adat kemudian ada tawatur, tapi ada tawatur baru ada. Jadi apa ya? Macam ini. Kalau kita nak cakap dengan bahasa mantik, tawatur ini burhanul ini. Tapi illatun hakikiyah untuk tawatur adalah adat. Jadi adat ini burhanul limni. Tapi otak kita tengok tawatur dulu baru tengok adat. Jumlahnya adat ini berapa? Terpulang perbeza-bezaan antara case dan case yang lain. Ayo, ihalatul adat, Jayid. Sudah banyak jumlahnya. Dan yang kedua, sekiranya adat itu memustahilkan jumlah seperti ini untuk berbohong. Bagaimana adat itu memustahilkan mereka untuk berbohong? Sekiranya mereka tidak pernah berjumpa dan tidak di dalam kekuasaan satu malik. Tidak pernah berjumpa, tapi semuanya dikontrol oleh Tuan Azmi. Dan Tuan Azmi ini diktator ya nih. Tuan Azmi mengeluarkan maklumat, amaran bahwasanya cakap kelas Habib Ali ada Isnin. Kalau tak cakap saya bunuh semua. Anda tak pernah jumpa, tapi diperintah oleh satu orang. Mungkinkah untuk tawatu al-kadhib? Mungkin. Kenapa? Karena yang membuat keputusan hanya seorang, walaupun banyak. Itulah namanya ihalatul adah tawatu ahum al-kadhibi. Kemudian yang ketiga, As-salisu wujudu tilkal kasrati minal ibtida'i ilal intiha. Aywa, harus wujudul kasrah minal ibtida' ilal intiha. Ya, ini maknanya jumlah yang memustahilkan kedzib itu ada daripada awal sanad sampai akhir sanad. Jangan di awal hanya satu, kemudian 2, 3, 4-nya semuanya banyak. Tobakoh kedua banyak, ketiga banyak, keempat banyak. Tobakoh pertama hanya satu. Itu bukan tawatur itu. Itu bukan tawatur. Ayo. Ar-rabi' an yakuna mustanad intihaihim al-his awis sama'. Ayo, yang keempat adalah mustanad intihaihim al-his awis sama', yakni ujung daripada apa yang mereka rawikan itu bukan ijtihad, akan tetapi apa? His, maknanya ru'yah ataupun pendengaran. Ayo. Misaluhu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apa contohnya mutawatir? Wallahu alam, dari semua hadis katanya ulama hadis yang mutawatir hanya ini saja. Mutawatir itu ada dua. Ini hanya mutawatir lafzi. Jadi maknanya ada 70 sahabat merawikan hadis ini dengan lafaz yang sama. Loh kan pelik kan? Bayangkan 70 sahabat merawikan hadis ini dengan lafaz yang sama. Semuanya mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa memalsukan hadisku atau berdusta atas namaku, membuat hadis maudhu, membuat fake hadis secara sengaja, maka Anda sudah book tempat duduk di neraka.
semuanya sama lafadznya. Wah, ini berbahaya sangat ini. Ini namanya tawatur lafzi. Tawatur lafzi. Ada lagi satu tawatur, namanya tawatur maknawi. Tawatur maknawi. Lafadznya berbeza-beza, tapi ada satu makna yang sama. Contohnya ya. Contohnya, satu orang cakap, pernah dengar namanya Hatim At-Ta'i? Hatim At-Ta'i itu orang yang dermawan di Arab. Menjadi misal untuk orang yang paling dermawan. Diriwayatkan Hatim At-Ta'i ini sering memberi orang makanan sampai tidak ada yang memberi, sampai tidak ada yang diberi, semua sudah kaya, pindah ke gunung untuk memberi makanan hewan-hewan. Burung-burung dia beri makan, mungkin singa-singa dia beri makan, karena terlampau apa? Terlampau dermawan. Oke. Fatih meriwayatkan bahwasanya Hatim At-Ta'i ini memberikan uang 10.000 ringgit atau 10.000 dinar. Anwar mengatakan 5.000 dinar. Tuan Azmi 20.000 dinar. Ustadz Hilmi berapa? 15.000 dinar. Ustadz Zaman 60.000 dinar. Loh, yang benar mana? Tapi dari semua riwayat yang banyak itu, semuanya menunjukkan bahwasanya Hatim At-Ta'i ini dermawan. Cuma jumlahnya berapa duitnya? Wallahu. Tapi dari semuanya ada satu titik temu. Orang ini suka memberi. Itu namanya tawatur apa? Itu namanya tawatur maknawi. Di dalam mantik itu namanya apa sih? Mustarok maknawi. Namanya apa? Mustarok maknawi. Ada namanya mustarok lafdi, ada yang namanya mustarok aywa. Atau namanya juga apa? Tawatuk. Mutawatik. Apa namanya mutawatik? Contohnya Anda kan mutawatik di dalam masalah apa? Insan. Ada satu titik temu apa? Insan. Itu lebih bukan musyarak maknawi, namanya tawatuk maknawi. Apa? Tawatuk maknawi. Jayyid jiddan. Faqad jaa'a an mi'atai sahabi. Bukan 70 berapa? 200. Gila kan? Dan ini adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan, satu-satunya hadis yang dia itu mutawatir apa? Lafdon wa maknan. Bukan hanya lafdon, bukan hanya maknan saja, bukan hanya maknan, tapi lafdon juga. Aywa hukmuhu. Hukmuhu annahu yufidul ilma ad-daruri wa huwa min mabahisi usulil fiqh. Wa hunaka bastul qawli fihi. Fi'lan wa huwa yufidul ilma ad-daruri wa huwa min mabahisi usulil fiqh wa hunaka bastul qawli. Ini adalah pembahasan usul fikih. Dan di sana kalau nak cari babu tawatur yang lebih kuat, lebih luas di usul fikih. Dan khususiyah tawatur yufidu ilmi daruri. Madlulnya, hati-hati. Saya dulu juga pening masalah apa yang yufidul ilmu daruri ini apanya. Makna hadisul mutawatir, makna man kadzaba alayya ini, kalau orang sudah mengetahui ini tawatur dan dia benar-benar paham apa ini tawatur, maka makna hadis man kadzaba alayya muta'ammidan akan menjadi ilmu daruri. Tak payah berpikir, Anda akan langsung paham apa madlul daripada man kadzaba alayya muta'ammidan. Inilah tentang hadisul mutawatir. Pembahasan hadisul mutawatir lebih panjang daripada ini, akan tetapi saya kira masalah apa yang saya berikan di sini bisa untuk basic Anda nak masuk ke dalam tawatur ini lebih dalam. Saya ulangi lagi, tawatur bukan hanya masalah hadis, tapi tawatur juga termasuk nadhariyatul ma'rifah. Nadhariyatul ma'rifah. Ada satu yang seperti tawatur, namanya hadis ahad tapi dengan qoro'in. Hadis ahad tapi dengan qoro'in, atau hadis ahad al-mu'ayyad bil mu'jizah, yang memberi tahu satu orang, tapi satu orang ini punya mukjizat. Satu orang punya mukjizat, derajatnya sama dengan mutawatir. Derajatnya sama dengan mutawatir. Wadah ya. Begitu pula
Imam Ibnul Hajib di dalam Mukhtasar Muntaha mengatakan seperti hadisnya, seperti kabarnya Nabi, kabarnya selain Nabi tapi ada qoro'in. Contohnya tak tahu di sini kalau orang meninggal macam mana? Pakai apa? Di tempat saya di Tulungagung itu kalau ada orang meninggal di depan rumahnya itu ada bendera hitam. Ada bendera hitam maknanya apa? Ada orang meninggal. Oke. 4 hari yang lalu saya tengok jiran saya ini sudah di ICU di hospital, sudah dalam keadaan sudah nak mati sudah. Wadah ya. Kemudian setelah 4 hari saya tengok di depan rumahnya ada bendera hitam, ada orang menangis, terus banyak orang takziah. Satu orang mengkabarkan kepada saya jiran yang di rumah sakit itu meninggal. Yang mengkabarkan satu tuan Ustaz Hilmi. Cuma ada qoro'in, ada bendera hitam, ada yang menangis, ada yang teriak, banyak yang berziarah. Di Malaysia ada apa? Tenda. Ada tenda, ada yang baca Yasin, ada yang baca tahlil. Ini derajatnya yakin, so. Walaupun yakinnya tak seperti tawatur karena ada khilaf ini. yakni khobarul ahad al-mu'ayyad bil qoro'in tak sekuat khobarul ahad al-mu'ayyad bil mu'jizah. Tapi khobarul ahad al-mu'ayyad bil mu'jizah derajatnya sama dengan mutawatir. Dan beberapa ulama diantaranya Ibnul Hajib mengatakan khobarul ahad al-makrun bil qoro'in juga qot'i. Aywa. Tadi itu yang apa daruriyul makna tu. Maksudnya sama dengan daruriyul dilalah. Sama, itu daruriyul dilalah itu. Okay. Yani dilalah ini yadul alamada. Wadah ya, karena man kadzaba ini banyak sekali ihtimalul majaz, hadful maf'ul. Tapi ketika tawatur settle semua itu. Semua itu settle. Sebenarnya makul, Kenapa? Karena 200 orang sahabi ini pasti mempunyai makna yang sama. Tidak mungkin tabi yang meriwayatkan daripada 200 sahabat ini tidak memahami sama seperti apa yang difahami oleh sahabat. Mereka akan langsung faham. Itulah makna daruriyul dilalah. Daruriyul makna. Maknanya Anda akan faham apa yang dimaksud oleh hadis ini tanpa berpikir. Ini darurah. Walaupun Anda nak tahu apakah hadis ini mutawatir atau tidak, itu susah itu susah. Anda nak ini mutawatir apa tak ya? Tapi kalau sudah Anda tahu ini mutawatir, sudah settle semua itu. Settle semua. Kenapa? Para fuqaha Syarhun Nasafiyah mengatakan bahwasanya karena yafhamuhu sibyan wal bulugh. Sibyan wal bulugh. Pasti tahu. Oke. Inilah tentang hadis mutawatir. Silakan setelahnya apa? Al-mu'an'anu huwa al-hadits alladhi ruwiya bi lafzi 'an. Wadih mu'an'an ini litahdits aw al-ikhbar aw as-sama'. Mu'an'an ini yang diriwayatkan an fulan. Oke. An Fatih, an Anwar. Oke, Fatih ini dengar dari Anwar apa tidak? Tidak tahu. Tapi jelas Fatih ini amik daripada Anwar. Apakah bisa sama? Wallahu a'lam. Kalau sama biasanya samitu. Kalau bil khobar akhbaroni, bil ru'ya au ra'aitu. Tapi ini an ini mungkin sama, mungkin ini. Mungkin antara Fatih dan Anwar itu ada satu orang lagi. Karena itu tidak tidak jelas an itu. Itu namanya mu'an'an. Hadisul mu'an'an. Hadis mu'an'an adalah yang diriwayatkan daripada yang diriwayatkan menggunakan lafdu an fulan dan an fulan tanpa menjelaskan haddatsana atau akhbarona atau sami'an. Tak ada seperti itu. Biasanya kalau haddatsana di dalam kitab-kitab hadis sana fulan. Oke. Apa hukum hadis mutawatir? Hukmuhu sila. Hukmu al-man'an.
Hadis mu'an hukmuhu. Hukmuhu annahu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifan. Kadangkala hadis mu'an itu sahih, kadangkala hasan, dan kadangkala apa? Dhaif. Tergantung nanti bagaimana ittisolnya. Saya nukil daripada Manhalul Latif, kita yang lebih tinggi dari kitab ini. Al-Mu'an'an insyaallah kalau ada kesempatan setelah kita pilih kita akan membaca Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Kemudian kalau ada kesempatan lagi kita akan membaca Manhalul Latif sebagai level 2 daripada kitab mustalah hadis. Dalam kitab Manhalul Latif dikatakan Al-Mu'an'an mausulun indal jumhur bi syarti ta'asuril mu'an'inin. Dibilang antara Anwar Fatih Anwar. Fatih ini harus ta'asur. Ta'asur ini satu zaman. Dikatakan an fulan ini mausul, tidak ada yang mungkotik antara mu'an'in semuanya harus apa? Ta'asur. Jadi Fatih Anwar. Fatih ini dan Anwar harus satu zaman. Indal Muslim cukup satu zaman. Cukup satu zaman. Indal Bukhari kena jumpa. Kena jumpa. Karena itu Sahih Bukhari lebih muqaddam daripada Sahih Muslim. Syaratnya lebih kuat. So, Fatih Anwar an Azmi. Azmi dan Anwar kena satu zaman. Walaupun antara Azmi dan Fatih tak satu zaman. Wadih ya. Jayyid jiddan. Ba'duhum ba'do wa salamatul mu'an'in minat tadlis. Dan harus antara mu'an ini tidak boleh satu pun ada yang mudallis. Apa itu mudallis? Sayati. Kalau ada salah satu yang mudallis, semuanya pasti apa? Dhaif. Jadi kalau seumpamanya pertama harus mu'asoroh dan tidak ada yang mudallis, baru dikatakan itu adalah mutasil. Nah, nanti kita tengok ini thikoh apa tidak, ini thikoh apa tidak, tergantung orang per orang. Karena itu kan mungkin sahih juga mungkin dhaif juga mungkin hasan. Wa yustaratu fi qabilil an'anah, dan disekan di dalam hadis mu'an'an ini diterima al mu'asharah inda Muslim wal luqi indal Bukhari. Wal luqi indal Bukhari. Menurut Imam Muslim kena satu zaman, menurut Imam Bukhari kena berjumpa. Wal luqi indal Bukhari wa Ibnul Madini wa huwa muqtada kalami Syafi'i. Bukhari wa Ibnul Madini dan muqtada kalami Syafi'i, dan apa yang difahami daripada kalamu Syafi'i sama, maknanya kena berjumpa. Amma anatul mudallis fa ghairu maqbulah walau kana thiqatan hatta yusarriha bis sama. Adapun kalau yang cakap an fulan itu mudallis tak diterima. Walaupun mudallisnya itu thiqah, sampai dia mengatakan dengan lafaz yang sharih seperti sami'atu, haddatsani, kaiwa. Ini adalah hadis mu'an'an. Ada lagi yang mirip dengan mu'an'an, Ustaz Hilmi. Apa? Mu'annan. Mu'annan. Apa itu mu'annan? Mu'annan itu adalah seperti qaulur rawi haddatsana fulanun anna fulanan qol. So, ada anna. Setiap ada anna namanya hadis apa? Mu'annan. Berbeza kalau an fulan itu namanya hadis apa? Mu'an'an. Jayyid. Lu Habib kadangkala ada mu'an'an dan di dalamnya ada an fulan anna fulanan. Wallahu a'lam. Ketika itu mungkin mu'an'an wal mu'annan ma'an. Mu'an'an wal mu'annan ma'an. Wallahu a'lam. Jayyid. Al-mubham. Al-mubhamu huwa al-hadits alladhi yujadu fi sanadihi aw matnihi rajulun aw imra'atun lam yusammaya. Aywa. Apa itu mubham? Hadisul mubham. Hadis mubham adalah hadis yang di sanadnya atau di dalam matanya itu ada seseorang yang tidak diberi nama. Jadi rawahu Fatih an Anwar an Azmi an fulanin an Hilmi. Loh, fulan ini siapa? Di fulan itu bahasa Melayunya apa? Seseorang. Rawahu Fatih an Anwar an Azmi an seseorang. Dari seseorang ini siapa? Hilmi. Tengok.
Seseorang ini siapa? Siapa seseorang ini? Selama tidak jelas, hadis ini dhaif. Kenapa? Karena potensial dhaif. Potensial dhaif. Lah, potensial itu syariat tak suka, muhadisin tak suka. Kenapa namanya kena jelas. Kena jelas. Jayid jiddan. Nanti di dalam kitab yang lebih tinggi akan dijelaskan bagaimana cara untuk menjelaskan yang tak jelas. Jadi, ini kan tak jelas kan? Jadi, an azmi, an fulan. Fulan ini siapa? Bagaimana cara kita untuk mengetahui siapa orang ini? Kadangkala yang meriwayatkan menjelaskan sendiri. Oke, ahlan wa sahlan. Kalau tidak, ada beberapa cara untuk mengetahui siapa fulan ini. Itu namanya al-mubham fis sanad. Ada lagi al-mubham fil matan. Mubham ini yang tidak diketahui. Maknanya di sanadnya ada seseorang yang tidak diketahui. Jayid. Kadangkala yang tidak diketahui ada di dalam matan. Jadi an Fatih, rawahu Fatih an Anwar, an Azmi, an Hilmi, an Zaman, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan jaa. Rajulan ini siapa? Tak apa-apa. Tak kisah. Mubham di dalam matan tak mempengaruhi kesahihan hadis. Karena siapapun yang datang tak ada masalah. Tak ada masalah karena kita nak meriwayatkan kejadian, bukan nak meriwayatkan nama. Kalau memang Anda tahu siapa fulan ini, nurun ala nur, tapi tidak diwajibkan. Walih ya. Jadi al-mubham fis sanad berbahaya. Mubham dalam matan tak apa-apa. Jayid. مثاله عن سفيان عن رجل حكمه إذا كان الإبهام في السند ولم يعلم فإنه ضعيف أما إذا كان في المتن فلا يضر. Dibilang hadis mubham adalah hadis yang ada di dalam sanadnya atau di dalam matan atau dalam matannya seorang laki-laki atau perempuan yang tidak ada, yang tidak diberi nama. Annam ra'atan ishtaqat ilan nabi. Tak ada masalah itu. Tapi an fulanin atau animro'atin itu siapa? Nimro'atin ini siapa? Habib ini memperlekehkan wanita. Bukan memperlekehkan wanita, ini namanya sanad kok. Jangankan wanita, laki-laki pun di situ saya tak akan terima. Jadi muhadisun tak akan terima karena tidak tahu siapa ini laki-laki ini. Apa contohnya? An Sufyan an rajul. Siapa rajul ini? Dan hukumnya kalau seumpamanya ibham itu di dalam sanad dan tidak diketahui, maka itu hukumnya apa toh? Dhaif. Adapun jika ibham itu di dalam matan tak ada masalah. Karena di dalam hadis kita meriwayatkan kejadian. Kita tidak meriwayatkan siapa namanya. Di dalam masalah riwayatul hadis berbeza dengan masalah sanatur riwayah. Ayo. Al-mudallasu lughatan ma'khudhu min ad-dals. Ayo, ini mudallas. Mudallas ini apa? Secara bahasa kata-kata mudallas ini daripada dalas. Ikhtilatu dhulam bin nur. Secara bahasa maknanya percampuran antara gelap dan terang. Wa yusammal hadisu bidzalika listiraqi fil khafa. Dan kenapa kok hadis itu dinamakan hadis mudallas? Setiap istilah yang ada di dalam ilmu apapun pasti ada hubungannya dengan bahasa. Itulah yang namanya munasabah. Jadi kenapa hadis mudallas dikatakan hadis mudallas? Karena di dalam hadis ini ada ketidakjelasan. Jadi percampuran antara gelap dan terang. Apa itu namanya di dalam Melayu? Dia tak terang, tapi juga tak gelap. Kalau orang Indonesia cakapnya remang-remang. Malaysia tak tahu cakapnya apa? Remang-remang. Lah, remang-remang itu konotasinya negatif di Indonesia. Dibilang warung remang-remang. Itu biasanya warung yang ada sedikit prostitutnya. Yang saya pahami semacam itu, yakni tak jelas dibilang warung, ya warung. Kedai ya kedai. Tapi kok banyak perempuan yang seksi-seksi. Itu namanya biasanya kenapa warung remang-remang, yakni dia tak jelas. Dibilang warung, ya bentuknya warung, bentuknya kedai,
Tapi kok waitressnya kok macam itu. Yakni ya kedai, ya bukan kedai macam itu. Itu namanya mudalas ya, itu namanya. Itu namanya kedai mudalas ya itu. Ada remang-remangnya. Hadis pun juga ada, namanya hadis mudalas. Apa itu? Al hadisul ladzi dallasa fihi rawi biwajhin min wujuhi tadlis. Hadis yang di dalamnya itu rawi itu membuat tidak jelas. Membuat tidak jelas dengan beberapa macam tadlis. Ada beberapa macam. Anwa'uhu, satu, silakan. أنواعه الأول تدليس الإسناد وهو أن يسقط الراوي شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي اتصالا لئلا يكون كاذبا. Tengok. Di sini disebutkan dua ya. Yang pertama adalah tadlisul isnad. Apa tadlisul isnad? An yuskitar rawi syekhahu wa yartaki ila syekhihi aw man fawqahu. Rawi, jadi contohnya macam ini. Fatih belajar dengan Anwar. Anwar belajar dengan saya. Tapi Fatih jumpa saya juga. Jadi satu zaman. Tapi dia tak dengar daripada saya di sini. Dia dengar daripada Anwar. Fatih tak nak sebutkan Anwar, langsung ke saya. Tapi dia tak cakap sami itu, Suf. Kalau dia cakap sami itu, wah, Anda sudah bukan mudallis. Anda naik level. Kadzab. Kenapa? Anda cakap dengan rawaitu an Habib Ali. Padahal antara Fatih dan saya ada wasitoh. Wasitoh ini dijatuhkan. Tapi dia tidak cakap dengan lafadz yang menandakan dia langsung bertemu, dia langsung mendengar daripada saya. Kalau dia berbuat seperti itu, Anda sudah bukan mudallis lagi. Anda apa? Anda tak dengar daripada saya. Ya, ini ketika itu Anda sudah bukan mudallis lagi sudah. Ini hadis Anda meriwayatkan hadis pun, hadis Anda sudah bukan hadisul mudallas, bukan matruk. Itu yang lebih teruk lagi, itu namanya matruk. Itu namanya tadlisul isnad. Tengok. An yuskitar rawi syekhahu wa yartaki ila syekhihi aw man fawqahu mimman huwa mu'asir lidzalika rawi. Fatih dan saya mu'asir satu zaman. Orang-orang dia tak akan sadar kecuali orang-orang yang khibrah, yakni. Wallah, yang saya tahu Fatih ini memang satu zaman dengan Habib Ali, tapi dia itu fatroh, dia lama tak hadir di SPM. Dan hadis-hadis ini biasanya dikatakan oleh Habib Ali ketika zaman-zamannya SPM-nya Fatih. Itu yang tahu macam itu, wah itu muhadis benar itu. Itu muhadis benar itu. Kalau bukan muhadis tak akan tahu. Muhadis itu ayuhan nas. Dia punya radar, Sof. Mantiki pun macam punya radar. Orang kalau pandai mantik, ada orang cakap, Sof. Ada orang cakap. Ketika cakapnya ini dusta, dia akan tahu. Hatinya macam tak selisih. Ini ada lawazimnya yang tak kena. Paham Anda? Ada lawazimnya yang tak kena. Apa itu? Wallahu a'lam. Tapi ini cakap tak benar. Nanti dia akhirnya bahas. Dia tengok lebih dalam, baru di mana letak kadibnya dia tahu. Muhadis yang hakiki macam itu, so. Ketika dengar hadis, ini ada yang tak kena ini. Saya kena apa? Saya kena cari. Tapi secara nadroh, experience saya, hadis semacam ini tak kena. Itu yang boleh tahu tadlis itu hanya orang-orang yang perawi-perawi yang atau muhadis-muhadis yang best. Itu namanya tadlis.
Fayusnidu dzalika ilaihi bilafdin la yaqtadi ittisalan li alla yakuna kariban. Kan tetapi ketika Fatih langsung meriwayatkan daripada saya, dia menggunakan lafaz yang tidak yaqtadi ittisal seperti an. An itu mungkin dia sama, mungkin tidak, karena itu kan an-anah syaratnya tidak boleh yang merawinya itu adalah mudallis. Anda sudah pernah sekali tertangkap mudallis, Anda nak meriwayatkan hadis yang kedua, tak boleh pakai ansuf Anda. Anda sudah pernah sekali buat jenayah tadlis. Anda kalau nak merawikan hadis kena menggunakan lafaz selain an, sami'tu, akhbaroni, haddatsani, haddatsana, boleh. An, no. Kenapa? Allah, muka-muka macam ini, muka-muka mudallis. Muka-muka apa? Mudallis. Karena sekali ada sudah tertangkap sekali mudallis. Dibilang apa kalau orang tertangkapnya itu? Karir Anda habis. Di dalam karir periwayatan hadis habis. Ini blacklist. Aywa. Tapi blacklistnya dia masih belum blacklist macam sekali tertangkap berbohong. Kalau sudah sekali tertangkap berbohong, Anda nak pakai lafaz apapun tetap blacklist. Mudallis, cuma Anda tidak boleh memakai lafaz an. Anda boleh memakai lafaz haddatsani, boleh. Tak ada masalah. Maknanya ini benar-benar Anda ini oke lah. Dan saya respect dengan Anda. Maknanya Anda tak nak berbohong lah. Karena itu Anda menggunakan kata-kata an. Karena itu kan masih diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis mudallis ini. Tapi kena dengan lafaz-lafaz yang sorry. Apa mithaluhu Ustaz Hilmi? Mithaluhu fi hadha sanad Zaid an Amr an Khalid an Muhammad. Suf tengok. Zaid an Amr an Khalid an Muhammad. Fa Zaidun yarwi an shaykhihi Amr an Khalid wa huwa ay Zaid mu'asirun li Khalid. Suf tengok ya. Zaid an Amr an Khalid. Maknanya Amr itu gurunya Khalid, Amr itu gurunya Zaid dan Khalid adalah gurunya Amr. Akan tetapi Zaid dan Amr dan Khalid itu satu zaman. Kalau orang China cakapnya kakek guru. Jadi gurunya guru. Amr itu guru, Khalid itu gurunya guru. Tapi Zaid dan guru-gurunya satu zaman. Ayo. Ay adraka hayatahu. Adraka hayatahu, yakni maknanya Zaid itu masih sempat jumpa dengan, bukan sempat jumpa, maknanya masih satu zaman dengan Khalid. Ayo. فيحذف عمرا من السند ويقول عن خالد ولكنه لا يقول حدثني أو سمعت حتى لا يصرح بالكذب. هذا مع احتمال أيضا أن يكون سمعه حقيقة من خالد لأنه أدرك حياته وعاصره. Dibilang langsung Khalid, langsung Amr cakap, Amr menjatuhkan Zaid menjatuhkan Amr dan langsung mengatakan Zaidun an Khalid. Amr ini mana? Orang-orang akan tahu, oh ya memang Zaid dan Khalid ini satu zaman. Zaid dan Khalid ini satu zaman. Ada kemungkinan Zaid itu memang benar-benar dengar daripada Khalid, dan yang boleh untuk membuka penyakit ini hanya muhaddits hakiki. Yang tak muhaddits akan langsung tertipu pasal ini. Lah terus kenapa? Kok Zaid itu kok sampai menjatuhkan Amr? Kenapa? Dia kan gurunya. Banyak sebabnya. Kadangkala Amr itu lebih muda daripada dia. Memang Amr lebih muda, tapi dia lebih pandai daripada. Paham ya? Itu lebih muda. Jadi Zaid ini malu nak sebutkan Amr. Dia lebih muda. Macam mana? Itu. Dan yang kedua, Amr ini mungkin dhaif. Amr ini mungkin dhaif. Macam-macam itu. Sebabnya macam-macam. Ayo. Hukmuhu ما رواه المدلس بلفظ محتمل للسماع وعدمه كعن فإنه لا يقبل. Dibilang kalau sampai seorang mudallis itu meriwayatkan dengan lafzu an, tidak diterima. Maknanya dia kena tertangkap mudallis dulu, kena tertangkap tadlis dulu. Setelah itu dia nak meriwayatkan lagi menggunakan lafaz am, menggunakan lafdun an fulan, oh tak boleh. Anda mudallis. Kalau Anda nak riwayatkan dengan haddatsani atau akhbaroni. No.
karena ada potensial nanti yang kisahnya Zaid an Amr an Khalid langsung di patah Zaid an Khalid terjadi lagi. Aywa. Wa ma sarraha fihi bisama ka hadatsani wa sami'tu wa akhbarana fa huwa maqbulun idza kana thiqatan. Idza kana thiqah maknanya terpulang kepada hadisnya, kepada sanadnya. Kalau sanadnya itu thiqah akan diterima. Aywa. Tadlisu syuyukh wa huwa an yusammiya syaikhahu Ini beda, ini namanya tadlisu syuyukh. Apa tadlisu syuyukh? Syekhnya satu, tapi diberi nama yang banyak. Contohnya ya, Fatih ini meriwayatkan kepada saya 3 atau 5 hadis. Hadis yang pertama, An Habib Ali Bakir. Oke. Kola apa? Hadis yang kedua, An Ali Zainal Abidin Segaf. Yang ketiga, An Ali Atulungagungi. Yang keempat, An Zen Sekov. Yang keenam apa? Yang kelima apa? Sifat-sifat Zen Indonesia. Zen al-Indonesia. So, orang yang tidak tahu dikira ini 5 orang yang berbeza, padahal semuanya hanya satu orang. An Khairi Zaman. Satunya lagi An Ahmad Al-Bab. Sama. Itu adalah Khairuz Zaman. Sama. Ibn Hishamuddin. Sama. Itu adalah apa? Ustaz Zaman. Kenapa dia buat macam itu? Biar dikira gurunya banyak. Biar dikira gurunya, itu berbangga-bangga dengan guru. Saya korok tuan fulan. Ini hanya korok tuan fulan. Maknanya Anda tak ada confident dengan guru Anda sendiri ya. Dengan diri Anda sendiri. Itu namanya tadlisus syuyukh. Aywa. أن يسمي شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف أو بصفة لم يشتهر بها من كنية أو لقب أو نسبة إلى بلد أو قبيلة لأجل أن تصعب على غيره الطريق. Dibilang antusaiba ghairihi at-tariq ya. Kenapa kok Fatih buat macam itu? Agar orang itu susah nak jumpa. Siapa Zen? Siapa? Zen Atulungagung ini siapa? Zen Al-Jawi siapa? Ya ini Tulungagung ini Jawa sama ya nih. Antara sebutkan sifat-sifat saya sama. Satu orang saja itu. Aywa. إما لأجل أن الشيخ ضعيف أو أن التلميذ يريد أن يظهر بأنه كثير الشيوخ. Kenapa kok Fatih buat macam itu? Karena Syekh dhaif. Karena mungkin saya ini dhaif. Itu dia dia nak buat pusing-pusing. Aywa. Atau au anna tilmid yuridu an yadhhara bi annahu katsiru syuyukh au anna syekh asghara minhu fi sin. Dibilang Fatih mungkin nak tunjukkan gurunya banyak atau gurunya itu lebih muda daripada dia malu lah karena itu dia nak pusing-pusing dengan gurunya itu. Wa ghairu dzalik katsir. Yani asbabnya katsir itu dalam level ini hanya ini misalnya ada lagi di antara tadlis itu namanya kalau tak silap namanya tadlisu taswiyah. Tadlisul apa? Taswiyah itu di antara macam daripada tadlisul isnad. Sekejap ya, saya tanya di sini. Tengok di sini. Dalam ini mudallas. Sof. Namanya tadlisu taswiyah. Itu adalah salah satu dari macam tadlis fisanad. Bagaimana tadlis taswiyah itu? Jadi ada 3 rawi. Thiqah, dhaif, thiqah. Saya tengok ya. Saya meriwayatkan daripada Fatih, Anwar, Tuan Azmi. Dan 3-tiganya ini satu zaman. Thiqah, yang pertama thiqah, yang kedua dhaif, yang ketiga thiqah. Fatih dan Tuan Azmi ini sempat berjumpa. Kalau saya sebutkan Anwar, hadis saya akan
dhaif. Saya jatuhkan Anwar. Itu namanya tadlisut taswiyah. Orang-orang tak akan tahu, orang-orang kira Fatih akan langsung jumpa, langsung akan dengar daripada Tuan Azmi. Padahal antara Fatih dan Tuan Azmi ada dhaif. Itu namanya tadlisut taswiyah. Dan ini juga dikatakan tajwid. Jawadahu. Ya, ini dibilang fayakuluna jawadahu fulan. Ai dzakara man fihi minal ajwad wa hadzafa ghairah. Hanya menyebutkan yang baik-baik saja. Yang tak baik dijatuhkan. Itu namanya tajwid. Washtuhira bidzalika Baqiyat ibnul Walid wal Walid ibn Muslim. Yang terkenal ini di antara perawi. Apalagi yang perlu disebutkan masalah cukuplah saya kira di dalam masalah mudallas untuk level ini. Ada lagi apa saya masih ingat, tapi setelah cukup. Tadlisul atof, ada namanya tadlisul atof. Oke, yakfi. Misaluhu al-Imam al-Bukhari wa inna hadha al-isma ma'ruf. Al-Imamul Bukhari. Itu namanya misal daripada tadlisu syuyukh. Imam Bukhari semua tahu kan? Oke. Wa katsirun minal 'ammati la yadri. Banyak orang yang tidak tahu bahwasanya nama hakiki daripada Imam Bukhari adalah siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnul Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi. Fayati rawi wa yaqul haddatsani Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Hafidh. Fala yadunnu sami'an al-Bukhari. Tidak ada yang tahu bahwasanya itu adalah Bukhari. Haddatsani Abu Muhammad bin Abdillah. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Hafidh. Ya akhi, wallahi cakap Imam Bukhari selesai masalah settle masalah. Hadza ma'anna al-Bukhari ma'rufun ismuhu wa laqabu wa kunyatuhu wal mithal takrif. Ini misal untuk takrif saja, misal hanya untuk takrif. Setelah itu kita masuk apa? Al-Syad wal Mahfud. Saya kira kena berhenti di sini. Saya sebenarnya teruskan sampai Al-Ali wan Nazil, tapi macam ini kena kejar lagi ini, apa namanya? Syad wal Mahfud ini kena kejar lagi karena Syad wal Mahfud, Mungkar wal Ma'ruf, kemudian Ali wan Nazil, saya kira itu satu package. Dibaca satu package. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai sini dahulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya melewati apa namanya FB. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.